sampai 3 tahun setengah ini polemik nasab ini bergulir dan diperdebatkan baik di medsos maupun di offline ya, itu tidak ada yang bisa menjelaskan tentang sumber referensi Bahauddin Al-Janadi, dari mana dia bisa menyebutkan Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa yang tidak pernah disebutkan sama sekali. Yang kedua, dari mana Ali As-Sakran itu menyatakan bahwasanya leluhurnya yang bernama Ubaid itu adalah putranya Ahmad bin Isa. Itu pun tidak ditemukan sumbernya sampai sekarang. Gitu. Bagaimana dengan dalil yang katakan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada? Bagaimana? Memang betul. Tidak disebutkan, memang bukan berarti tidak ada. Itu tidak berlaku hanya kepada Ba'alawi saja. Gitu. Sekarang saya tanya. Yang sudah lama tidak timbul, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sekiranya ini ya bermanfaat, tapi jangan dijadikan gaduh, jadikan satu pengetahuan. Bersama saya Zain Mustafa Syari, dan juga dengan Gus Hasan Syari, dan juga Gus Imam, dan juga Bang Pecal ya. Nah, jadi di sini saya minta kepada beliau untuk menyampaikan beberapa sekelumit atau 2 kelumit atau 3 kelumit kata-kata yang bisa disampaikan daripada suatu ibarah-ibarah dalam kajian-kajian beliau yang bisa dijadikan suatu sumber untuk nambah pengetahuan dalam ilmu pernasakan ini. Silahkan Gus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber dan netizen yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Lora Zain dan juga saudara-saudaranya dan kroni-kroninya. Ini di wilayah Kalbar ya teman-teman ya, Kalimantan Barat, alhamdulillah gitu. Nah, ini di kediaman mertuanya Gus Zain di Kalbar teman-teman. Gitu. Jadi tentang masalah pernasapan ini ya, sebenarnya poinnya itu Gus, cuma 2 Gus yang harus dijelaskan, yang harus dijawab dan juga dibuktikan secara ilmiah dalam perspektif ilmu nasab. Nah, jadi yang jadi tolak ukur itu adalah benarkah Ba'alawi ini nasabnya bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur keluarga keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib. Nah, sementara kitab-kitab ulama ahli nasab itu tidak satupun yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah ataupun Ubaidillah, apalagi Ubaid. Itu tidak ada. Pada kitab abad kelima, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, kemudian Muntaqilatul Talibiyah, itu tidak ada. Dan di kitab abad ke-6 seperti Asy-Syajaratul Mubarakah, At-Tadhkirah, ya, kemudian Al-Fakhri, Al-Asili ya, itu tidak ada yang menyebutkan itu. Sampai di abad ke-7. Nah, ketika abad ke-8, itu ada salah seorang tokoh sejarawan, bukan nasabah, bukan ahli nasab, yang bernama Syekh Bahauddin Al-Janadi. Beliau menulis dalam kitabnya yang berjudul As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Nah, itu bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah yang menjadi leluhur daripada Ali bin Muhammad bin Abil Jadid. Lalu di abad ke-9 Hijriah itu ada yang namanya kitab Al-Burqa Al-Musiqa, karya daripada Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ beliau menulis bahwasanya leluhurnya itu yang dikenal oleh penduduk Hadramut dan menyebar di dalam kitab-kitab nasab mereka, tulisan nasabnya itu
Nah, itu namanya Ubaid Al-Maimun. Nah, dan dinisbahkan kepada Ubaid bin Ahmad bin Isa. Itu. Artinya di sini ada dua tambahan, ya, putranya Ahmad bin Isa yang tidak pernah disebutkan sama sekali oleh para ulama ahli nasab dalam kitab-kitab nasab itu. Sejak abad ke-5 sampai abad ke-7. Di abad ke-8 Abdullah Al-Janadi. Di abad ke-9 Ubaid Al-Burqah alias Sakran kan. Nah, dua pernyataan ini kan bukan dari ulama ahli nasab, ya kan? Nah, sementara isbat nasab itu kan formatnya itu harus, ya, mendapatkan keterangan yang valid dari seorang ahli nasab yang terpercaya kredibilitasnya di bidang ilmu nasab. Baru itu dianggap sebagai format isbat nasab. Adapun keterangan-keterangan yang datangnya bukan dari ahli nasab, maka itu tidak bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Itu dalam kitab Rasail fi ilmil ansab. Takbirnya begini. Fa inna syajaratan nasabi allati 'alaiha taqriratun nasabin al-athbat al-mu'arrikhah al-madbutah tu'addu wasiqatan mu'tabaratan wala ibrata bi taqrirati man laysa min ahli dirayati bin nasab. Itu takbirnya. Jadi kalau bukan ahli nasab tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Terus. Nah, sampai 3,5 tahun ini polemik nasab ini bergulir dan diperdebatkan baik di medsos maupun di offline, ya. Itu tidak ada yang bisa menjelaskan tentang sumber referensi Bahauddin Al-Janadi, dari mana dia bisa menyebutkan Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa yang tidak pernah disebutkan sama sekali. Yang kedua, dari mana Ali As-Sakron itu menyatakan bahwasanya leluhurnya yang bernama Ubaid itu adalah putranya Ahmad bin Isa. Itu pun tidak ditemukan sumbernya sampai sekarang. Gitu. Bagaimana dengan dalil yang katakan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada? Bagaimana? Memang betul. Tidak disebutkan, memang bukan berarti tidak ada. Itu tidak berlaku hanya kepada Ba'alawi saja. Gitu. Sekarang saya tanya, misalkan contoh, ya, apakah semua orang yang tidak disebut di dalam sejarah itu berarti tidak ada? Kan tidak, kan? Berapa banyak coba? Anaknya Nabi Adam saja itu kan ada 49 laki-laki perempuan. Apakah disebutkan semua itu? Enggak, kan? Yang disebutkan itu kan hanya yang dianggap sebagai tokoh historis, gitu. Kan begitu, kan? Nah, memang betul pernyataan itu, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Tapi kalau sampean menyebutkan nama salah seorang dari 49 putranya Nabi Adam itu kan harus membuktikan benar nggak nama itu yang saya sebutkan anaknya Nabi Adam, kan begitu. Makanya di dalam kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba itu kan dijelaskan di situ, ya, wala budda minat tanwih, dan yang harus diperhatikan betul ini, anna kutubal ansab la yumkinu an takuna kamilatan, bahwasanya semua kitab-kitab nasab itu tidak mungkin sempurna adanya. Artinya tidak mungkin mencakup semua anak cucu Adam disebutkan satu persatu, itu tidak mungkin. Kenapa? Ya karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kalau kita menuliskan semua anak cucu Nabi Adam, ya, itu berapa banyak pena dan kertas yang harus kita bikin itu. Habis dunia ini, gitu loh. Makanya yang ditulis itu hanya tokoh-tokoh historisnya saja. Gitu loh. Nah, ini kalau kita bicara tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Ya jelas toh, gitu loh. Benar itu memang. Tapi kalau tidak disebutkan di dalam sejarah, apalagi di nasab, ya, berarti dia tidak terbukti sebagai tokoh historis. Gitu. Kan begitu, kan? Ya. Nah, sekarang kita mengerucut, ya. Fal kamalu lillahi wahdah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wa ala sabilil misal, dan yang menjadi contoh dalam hal ini, idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin. Ketika saya menyebutkan bahwasanya si fulan ini punya anak 5, ya. Nah, penyebutan saya, isbat saya, bahwasanya fulan ini punya anak 5 ini, itu tidak menutup kemungkinan, gitu loh.
fala yamna'u ayyakuna lahu ikhwatun. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada saudara yang lain alladzi lam yadhkurhumun nasab, yang memang tidak pernah disebutkan oleh siapapun kalangan ulama nasab. Walakin akan tetapi isbatuhum, untuk menetapkan tambahan nama anak yang saya isbat tadi cuma 5, akhirnya kan nambah 6 nih. Yahtaju ila bayyinatin, itu butuh bukti. Buktinya mana? Karena ulama-ulama itu menyebutkan fulan ini cuma punya anak 5. Terus kamu menyebutkan enggak ada lagi yang ke-6. Buktinya mana? Kan gitu. Nah, makanya kita tanya, buktinya mana? Al-Janadi ini menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah. Bukti, referensi kitab nasab dari mana yang bisa membuktikan kebenaran pernyataan Al-Janadi itu? Artinya apa? Sumber referensinya. Begitu juga Ali As-Sakran ketika menyebutkan Ubaid adalah putranya Ahmad bin Isa yang menjadi leluhur mereka. Buktinya mana? Yang kita tanya ini kan bukti, karena kullu mudda'in mumtahanun, tiap-tiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya. Kan gitu. Karena ini bicara nasab, otomatis kita harus menggunakan metodologi di dalam ilmu nasab. Karena apa? Likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber rujukan tersendiri. Fala yukhadhu hadzal ilmu illa min maraji'ihi wa illa min masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadat. Maka tidak boleh kita itu mengambil kepahaman terhadap ilmu yang kita bahas ini kecuali dari sumber dan referensinya yang terpercaya. Gitu loh. Berarti karena tadi itu likulli mudda'in mumtahanun ya. Jadi ya wajar kalau dipertanyakan gitu. Oh iya. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Curang. Bagus. Enggak apa-apa, lanjut, nanti bisa diedit itu, Iya, gampang. silakan. Gampang bisa diedit. Sini aja lah. Dan di sini juga ada Gus Syahabuddin ya. Di sini juga ada Gus Sulfan. Nah, mungkin di dalam histori sejarah atau apa yang berkaitan dengan bernasaban dan ilmu-ilmu yang sudah dibuka sekarang dengan bernasaban ataupun apa, mungkin ada yang mau ditanyakan, Gus, atau ada tambahan dengan teman-teman ini. Kalau udah bicara tentang itu sangat cerdas sih, saya suka sama sampean ini. Bakal sampai laki-laki kok Masuk ya, Asmara ini. Masuk ya. Ngapain? Saya mungkin aja mau ditanyakan. Kalau dulu kan sampean mengatakan kalau dalam ilmu spiritual, supernatural, apa segala macam seperti ini ciril kan. Oh, antum dulu kan katakan kalau saya nggak zaman untuk ngobatin orang yang kejinan untuk dikeluarkan, tapi bagaimana caranya saya biar bisa merasuki jin. Kan lo ucapan antum luar biasa kok dulu itu. Mungkin sekarang tentang bab ini mungkin ada yang udah tidak luar biasa deh. Yang dulu luar biasanya. oh gitu. Sekarang sudah biasa ya. Biasa aja sih. Kalau luar biasa kan berarti nggak biasa. Sekarang udah biasa. Mari kopinya mari. Saya tidur tadi. Pas dibangunin sama saudaranya. Mama, saya ngambil itu lupa ya. Helm. Bukan. Ada paketnya dia. Memang lupa tadi malam nggak dikeluarin sama anak. Tidur lagi. Enak. Apa boleh? Terus ada rancang. Tak sore saya gitu. Datang tadi banyak jaya gitu. Masih ngantuk saya, masih diem dulu di kamar gini. Tapi diem tuh masih bangun saya, cuma mengembalikan aura. Ya, mengembalikan aura yang sudah keluar. Kan itu ada 9 nyawa kan yang keluar. Jadi harus balik dulu. Bukan gurafat kan? Loh,
Itu keterangannya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain. Nihayatul Zain. Nah, ada berapa nyawa? 9. 9 nyawa. Boleh dijelaskan ini? Enggak boleh, Bos. Soalnya mahal itu. Jadi netizen tuh kalau mau belajar itu nanti di room yang lain. Ini kan bahasnya satu.